Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bu Novi Darmayanti, SE, MSAAK, CA selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi, dan teman-temanku sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pendapat seorang akuntan. Langsung saja, yang pertama pengertian opini audit. Opini audit adalah pendapat atau kesimpulan yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit dan dilampirkan di bagian depan laporan keuangan. Ada juga fungsi dari opini audit adalah untuk menunjukkan apakah laporan keuangan telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah diteliti oleh auditor independen. Opini audit juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pengajuan izin usaha dan penawaran saham. Jenis-jenis opini audit, ada 5 yaitu 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Opini ini diberikan saat auditor menilai laporan keuangan disajikan wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini adalah opini yang paling diinginkan oleh perusahaan dan pemangku kepentingan. 2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, modified unqualified opinion. Opini ini diberikan saat auditor menilai laporan keuangan disajikan wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini adalah opini yang paling diinginkan oleh perusahaan dan pemangku kepentingan. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Opini ini diberikan saat auditor menemukan masalah material yang tidak cukup serius untuk merusak keseluruhan laporan keuangan. 4. Pendapat tidak wajar, adverse opinion. Opini ini diberikan ketika auditor menilai laporan keuangan tidak disajikan wajar dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer of opinion. Pernyataan ini diberikan ketika auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan entitas. Jawab auditor. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit, selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas. Tanggung jawab auditor meliputi 1. Memeriksa laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan suatu organisasi, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan catatan keuangan. 2. Menyatakan pendapat. Auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah diauditnya. 3. Meninjau pengendalian internal. Auditor mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. 4. Memastikan kepatuhan perpajakan. Auditor memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar peraturan perpajakan. 5. Mengomunikasikan hal-hal lain. Auditor mengomunikasikan hal-hal lain yang relevan terhadap pemahaman pengguna laporan keuangan. 6. Menanyakan peristiwa-peristiwa berikutnya. Auditor menanyakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah akhir periode, tetapi sebelum tanggal laporan. Ketika auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan entitas. Aspek pertimbangan. Ada beberapa aspek pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 1. Analisis laporan keuangan. Auditor menganalisis laporan keuangan untuk menilai kesehatan finansial entitas, termasuk rasio, pendapatan, biaya, profitabilitas, dan likuiditas arus kas. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, industri, dan regulasi yang mempengaruhi kinerja entitas, serta dampak perubahan pasar dan risiko makroekonomi. 3. Rencana manajemen. Auditor menilai rencana manajemen untuk kelangsungan hidup entitas dan strategi menghadapi tantangan finansial. 4. Risiko dan ketidakpastian. Auditor mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kelangsungan entitas serta rencana manajemen untuk mengelolanya. 5. Bukti dukungan. Auditor mengumpulkan bukti untuk menilai kelangsungan hidup entitas dan memberikan opini tentang kemampuannya bertahan. 6. Kepatuhan terhadap standar akuntansi. Kepatuhan terhadap standar akuntansi penting bagi kelangsungan hidup entitas, dan auditor memastikan laporan keuangan sesuai untuk mencegah masalah keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.